أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصادقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Waman dan barang siapa yuti taat siapa man Allah kepada Allah, lewatnya sana, war rasulah dari utusannya Allah, faulaika maka mereka itu ma'alladina itu beserta orang banyak, an'ama yang telah memberikan nikmat siapa Allah alaihim atas mereka. Minan nabiyyin, ya, yaitu yang dimaksud yang telah diberikan nikmat itu siapa? Minan nabiyyin itu daripada nabi-nabi, wasiddiqin orang-orang yang siddiq terpercaya, wasuhada dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin dan orang-orang yang soleh, wahasuna dan sebaik-baiknya, wahasuna dan betapa bagusnya ulaika udah mereka itu apanya rofikon pertemanannya. Ini ayat yang pertama adalah barang siapa taat kepada Allah, Rasul dan utusannya Allah, maka orang-orang itu yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang itu akan disertakan nanti di hari kiamat, dibarengkan nanti di hari kiamat beserta orang-orang yang telah dianugerah nikmat oleh Allah. Siapa itu? Para nabi-nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin. Ini ayat adalah turunnya An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala inna hadhil ayat nazalat fi haqqi Sauban maula Rasulillah. Ini ayat adalah diturunkan sebab asbabun nuzulnya Rasulullah itu pernah memerdekakan budak namanya Sauban. Namanya siapa? Sauban. Ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sadidul hub. Ini Sauban itu orang yang sangat mencintai Rasulullah, Qalilas sabri, yang sedikit sabarnya, dirinya tidak mampu untuk berlama-lama berpisah dengan Rasulullah. Namanya Sauban ini. Ala mufaraqatihi fa'atan nabi yauman wa qad taghayyara wajhu. Suatu ketika Sauban ini mendatangi Rasulullah dengan wajah yang berubah, artinya menjadi pucat pasi, dan kemudian sangat kurus badannya, wa'arif al-khazan dan kelihatan susahnya. Terus kemudian fasalahu Rasulullah an halih, maka kemudian Rasulullah bertanya terhadap keadaannya. Sauban, kenapa engkau pucat pasi seperti ini? Sauban, kenapa engkau kurus kering seperti ini? Apakah kamu sakit wahai Sauban? Faqala ya Rasulullah ma bi min wajah wala marad ghaira anni idza lam araka istawhastu wahsatan sadidatan. Ya Rasulullah, saya tidak sedang sakit ya Rasulullah, tetapi saya ini ketika saya lama tidak bertemu dengan engkau ya Rasulullah, hati saya ini merasa gelisah, hati saya merasa susah, saya merasa sangat sedih yang sangat parah, hatta alqaka, sehingga saya bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah. Fadzakartul akhirah, maka kemudian saya itu ingat akhirat ya Rasulullah. Ini Sauban, saya ingat di akhirat nanti bagaimana ya Rasulullah, kalau saya di dunia ini rasanya tidak bisa berpisah denganmu ya Rasulullah, saya tidak bisa berpisah lama untuk tidak bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Tapi bagaimana nanti saya di akhirat?
Kalau saya nanti di akhirat bagaimana ya Rasulullah? Engkau berada di tempat surga yang paling tertinggi, sementara saya itu tidak tahu apakah saya nanti bisa masuk surga apa tidak, ataukah saya nanti paling rendah sehingga saya tidak bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah. Maka jawabnya Rasulullah SAW, ma'an nabi apa itu wahsa saudara, ma'an nabi apa ini wa la araka hunaka la anna araftu annaka tarfa min nabi wa in adkhaltu bil jannah kuntu fi manzilin duna manzilika. Kalaupun saya masuk surga, mungkin saya surganya yang paling bawah ya Rasulullah. Wa ilam adkhul fala araka abadan. Kalau saya tidak masuk, maka saya tidak bisa melihat lagi engkau ya Rasulullah. Fa kaifa yakunu fiha hali? Fa nazalat. Bagaimana keadaanku ya Rasulullah kalau saya di dunia saja itu penderitaan yang aku alami, derita yang paling berat, derita yang paling, kata sahabat, adalah kalau saya tidak bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah. Bagaimana nanti saya di akhirat kalau saya tidak bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah? Sungguh seolah-olah apa artinya surga? Apa artinya surga kalau saya tidak bisa berjumpa denganmu? Keindahan, kenikmatan surga salah satu adalah bagaimana kita bisa sering berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka kemudian turunlah ayat ini, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was shalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dia berikan anugerah bisa berteman bersama orang-orang yang dicintai, para nabi-nabi, siddiqin, syuhada, wassolihin di dalam surga. Amin Allahumma amin Allahumma. Maka ini kuncinya. Maka ini kuncinya hadirin. Jadi kalau kita benar-benar menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada solihin, orang-orang yang soleh, maka kita insya Allah akan digiring bersama-sama mereka di akhirat nanti. Amin Allahumma. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, man ahabba Allah ta'ala aksara dzikrah wa samaratu ayadhkurahu Allah bi rahmatihi wa ghufrani wa yadkhulul jannah ma'al anbiya'i wa awliya'i wa yakrimu bi ru'yati jamalih. Wa man ahabba Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-salat alaihi wa samrat al-usul ila syafa'ati was-suhbati fil jannah. Tapi ada tandanya. Kalau orang cinta sama Allah, tandanya apa? Kata Siti Aisyah, kalau orang itu cinta sama Allah, barang siapa cinta sama Allah, maka tandanya dia memperbanyak zikir kepada Allah. Zikirnya semakin banyak kepada Allah. Itu tandanya kalau kamu cinta sama Allah. Paham? Cinta ada kamu sama Allah? Jangan di mulut saja kamu cinta. Apa buktinya? Buktinya harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Jak zikir males-males, jak zikir ngantuk, jak zikir bangkong. Gimana? Ya. Apa buahnya? Buahnya kalau kamu memperbanyak zikir kepada Allah, ayadzkurullah ta'ala, Allah akan mengingat kamu juga birahmatihi. Kamu akan dilimpahi rahmatnya Allah, wa ghufrani, dan ampunannya Allah, dan kamu akan dimasukkan surga ma'ambiyai wa uliyai. Kamu akan dimasukkan ke surga beserta nabi-nabinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukrimu bi ru'yati jamalih. Kamu akan dimuliakan untuk bisa melihat keagungan Allah Subhanahu. Wa man ahabban nabi, barang siapa mencintai Nabi, aksara minas shalah. Tandanya kalau kamu cinta sama Nabi adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasamratu aswasamratu al-usul ila syafaatih. Buahnya kamu bisa sampai mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, wa suhbati, dan bersahabat, berteman, bisa saling bertemu dengan Rasulullah di dalam surga nanti. Amin Allahumma. Berapa kali kamu bersolawat sehari semalam kepada Nabi?
Berapa kali kamu bersolawat kepada Nabi? Kamu cinta sama Rasulullah? Berapa ribu kamu bersolawat kepada Nabi? Berapa ribu kamu baca solawat kepada Nabi? Ya, ada seseorang matur, ada seorang perempuan matur kepada seorang habib, seorang ulama, seorang waliullah. Ya Syekh, saya lagi susah ya Syekh. Kenapa kamu susah? Ibu, kenapa kamu susah? Saya ini dalam 2-3 hari ini tidak berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi ya Syekh. Ya Allah. Ibu, saya mau tanya, kenapa kamu, apa penyebabnya? Kenapa kamu tidak, apa yang kamu baca, apa yang kamu wiridkan sehingga kamu sering berjumpa dengan Rasulullah? Syekh, saya ini punya zikir sholawat setiap sehari semalam 16.000 kali, tapi dalam 2-3 hari ini saya tidak jumpai Rasulullah. Itu susah, sedihnya luar biasa. Jadi wiridannya seorang ibu tadi, sehingga setiap malam dijumpai dalam mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa sholawatnya sehari semalam? 16.000. Kamu berapa? Kalian berapa ribu? Jangan sudah merasa hebat karena kamu sudah punya sholawat. Sholawat kamu baru berapa? Sholawat kamu baru berapa? Ini seorang wanita tadi berapa? 16.000. Masya Allah. Anas radhiyallahu ta'ala anhu Nabi alaihi salatu wasallam qala man ahabba sunnati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencintai sunnahku faqad ahabbani, barang siapa mencintai sunnahku kata Rasulullah maka orang itu mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa mencintaiku kata Rasulullah maka orang itu akan bersama saya masuk ke dalam masuk ke dalam surga bersama Rasul. Buktinya apa kalau kita cinta sama Rasulullah? Buktinya apa? Buktinya bagaimana? Barang siapa menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW maka orang itu mencintaiku. Apa diantara sunnahnya Nabi? Sholatnya berjamaah, sholatnya dijaga, sholat sunnahnya dijaga, baca sholawatnya dijaga, tolabul ilmi dijaga. Apa itu? Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Carilah ilmu sedak dari buayan ibu, dari buaya kamu baru lahir, itu sudah diperintahkan untuk kita mencari ilmu sampai masuk liang lah, disuruh kita belajar. Jangan malas-malas belajar, paham ya? Jangan malas-malas belajar. Insyaallah belajar ilmu itu sunnahnya Nabi apa tidak? Jangan dikira sunnah Nabi itu cuma yang lain-lain, sholat saja. Mencari ilmu itu penting ya. Karena ruhul Islam, al-ilmu ruhul Islam. Ilmu itu ruhnya ilmu itu ruhnya Islam tidak akan bisa hidup, Islam tidak akan bisa jaya, Islam tidak akan menjadi ya'lu wala yu'la alaih kalau orangnya tidak ahli ilmu. Jadi harus ilmu. Ibadah itu bisa sah kalau didasari ilmu, betul? Ibadah kita itu akan bisa diterima kalau disadasari dengan Paham apa paham? Paham apa paham? Jadi jangan malas belajar. Maka oleh karena itu yang disebut dengan warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya. Al ulama itu menjadi pewarisnya pada Nabi. Jadi kalau kita sekarang ini mau mencari solusi bagaimana cara kejayaan Islam, harus kembali kepada ulama, harus kembali kepada Islam.
Dan Islam itu siapa? Islam itu untuk bisa ukurannya Islam adalah al-ulama. Ukurannya Islam al-ulama. Sebab Rasulullah mewariskan kepada kita adalah al-ulama warasatul. Kalau ente ingin belajar Al-Quran, belajar sama ulama. Kalau ente ingin belajar hadis, belajar sama ulama. Kalau ente mau belajar fikih, harus belajar kepada ulama. Sebab pewarisnya Nabi siapa? Pewarisnya Nabi siapa? Bukan al-ubad warasatul anbiya. Bukan orang ahli ibadah pewaris Nabi. Bukan al-ubad warasatul anbiya. Orang ahli ibadah yang tekun selama bertahun-tahun ibadah terus menerus, itu pewaris Nabi tidak. Pewaris para nabi itu ulama. Tetapi ulama yang istimewa pewaris Nabi juga ahli ibadah. Gitu loh. Jangan orang mengkotak-kotak ibadah terus tidak mau belajar. Penting sholat terus, jidatnya sampai hitam legam begitu. Bukan, ya. Bukan itu. Ilmu dulu. Alim, sholat kamu sah kalau punya ilmu. Betul? Toharah kamu bisa sah kalau dengan kamu umpamanya ibadah haji sah kalau dengan baca Al-Quran kamu bisa benar kalau dengan betul apa betul? Harus didasari dengan maka oleh karena itu semangat untuk thalabul ilmi itu yang harus digelorakan. Semangat untuk belajar ilmu agama itu yang harus digelorakan. Paham apa paham? Jadi barang siapa menghidupkan orang-orang yang mau belajar ilmu itu adalah bagian daripada man ahabbani kana, adalah bagian daripada man ahabba sunnati. Barang siapa mencintai sunnahku, maka orang itu mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, maka orang itu akan bersamaku di dalam surga. Amin. Allahumma. Faman arada yanala ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam falyuhibbu hubban sadida. Barang siapa ingin melihat Rasulullah, maka mencintailah Rasulullah dengan kecintaan yang luar biasa. Wa alamatul hub al-ita'ah fi sunnati saniyah, dan tandanya alamatnya cinta kepada Nabi adalah taat kepada sunnah-sunnahnya yang agung. Wa iksadu salat, memperbanyak baca solawat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba syai'an aksara min dzikrih. Rasulullah bersabda, barang siapa mencintai sesuatu, maka ia memperbanyak ingat berzikir kepadanya. Amin Allahumma. An Umar bin Marad al-Jabir Rasulullah araita anni ini syahidu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ini ada seorang sahabat, ya Rasulullah, araita, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Anni in syahidtu, bagaimana pendapatmu kalau seandainya sesungguhnya saya ini in syahidtu, jika saya bersaksi alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa sallaitu shalawatul khams, saya menjalankan salat 5 waktu, saya puasa Ramadan, saya waqumtu layalih, saya qiyamul lail pada malam-malamnya, wa adaitu zakat, saya memberikan zakat, maksudnya adalah lantas nanti saya bersama siapa ya Rasulullah? Faqala Nabi fa'an ana, maka beserta siapa saya ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata ala hada, barang siapa mati dalam keadaan ini, kana ma'an nabiyyin, maka orang itu beserta nabi-nabi, wasiddiqin wasyuhada yaumal qiyamah, hakada wa nasaba usma'u malam ya'uq walidayh. Jadi nanti akan bersama Rasulullah para nabi-nabi. Rasulullah menggambarkan seperti ini. Jadi berjejer nabi, siddiqin, dan dia akan bersama-sama masuk kepada surganya selagi dirinya tidak suka durhaka sama orang tuanya. Ini di sini hadis ada tambahan, selagi dirinya tidak suka menyakiti orang tuanya. Jadi ya,
Kita sudah taat sama Allah, taat sama Rasulullah, menjalankan sholat dan zakat, tapi jangan suka menyakiti hati orang tuanya. Paham apa paham? Kalau menyakiti hati orang tua ditolak nanti di surga. Naudzubillah summa naudzubillah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala idza arada Allah ta'ala ayadkhula al-mu'minina al-jannah yub'atsu ilaihim mulukan wa ma hadiyah. Nanti di akhirat hadirin, di keterangan ini barang siapa Allah menghendaki seseorang itu memasukkan surga kepada seseorang itu, maka Allah akan mengirimkan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat nanti dibangkitkan dari alam kubur. Kalian semua nanti akan dibangkitkan dari alam kubur. Setelah ditiupkan sangkal mati semuanya, orang-orang akan dibangkit. Orang-orang yang dikehendaki akan masuk surga nanti akan dijemput oleh para malaikat. Malaikat-malaikat itu membawa hadiah-hadiah, wa kiswah dan pakaian minal jannah. Jadi malaikat-malaikat orang nanti bangkit dari alam kubur bercampur dengan debu kotor, itu nanti akan dibawakan oleh malaikat pakaian dari surga, hadiah-hadiah dari surga, sehingga orang-orang yang telanjang itu kemudian bisa berpakaian dengan pakaian dari berpakaian dari surga. Mafaida aradu ad-dukhul faqala lahum al-mulqifu. Ketika orang-orang itu sudah mau masuk surga, berhentilah dulu kalian. Para malaikat, berhentilah kalian semua di sini. Fa inna ma'i hadiah min rabbil alamin. Faqalu ma tilkal hadiah. Apa itu hadiah para malaikat? Apa hadiah itu para malaikat? Faqalu fayaqul malik hiya asratu khawatim. Itu ada 10 macam. Ada 10 macam. 10 yang dicatat, yang tercatat setiap orang yang mau masuk surga itu mendapatkan 10 maktub fi ahadima. Setiap satunya itu sudah ada tulisannya masing-masing. Pertama, hadiah yang pertama yang diberikan adalah salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang pertama adalah selamat bagi kalian semuanya, kalian berbahagia, silahkan kau masuk surga selama-lamanya. Jadi sambutan pertama mendapatkan mendapatkan semacam pengakuan kalian akan masuk surga, selamat salam dari para malaikat untuk masuk surga selama-lamanya. Ofisani udkhuluha bisalamin amin. Yang kedua, silakan kau masuk ke dalam surga dalam keadaan aman. Wafisalis, yang ketiga, orang-orang yang masuk surga adalah adhabtu ankum al-ahzan wal humum. Yang ketiga adalah aku menghilangkan kepada kalian orang-orang ahli surga rasa susah dan gelisah. Rasa susah dan gelisah dihilangkan semuanya. Itulah tanda-tanda surga. Tanda-tanda surga itu kita di sana sama sekali tidak pernah stres. Kita di surga itu tidak pernah susah, tidak pernah gelisah. Kalau kita di dunia ini kadang-kadang susah, betul? Kadang-kadang gelisah, betul? Kadang-kadang stres, betul? Kadang-kadang ketakutan, betul? Karena kadang-kadang cekcok sesama manusia, betul? Di surga sama sekali tidak ada. Di surga sama sekali tidak ada. Wa fi rabi' yang keempat adalah albasna lakum al-hulal. Yang berikutnya lagi kami pakaikan kalian dengan hiasan-hiasan. Jadi orang mau masuk surga itu berbagai macam hiasan-hiasan dipakainya. Wa fil khamis wa zawwajnakum bi hurin 'ain. Yang kelima, kalian semuanya akan diberikan pasangan bidadari di dalam surga. Ya. Bidadari dalam surga. Masya Allah, buahnya bidadarinya. Cantik can. Nanti ingin enggak kalian? Ingin itu dapat bidadari? Ingin apa tidak? Mati dulu. Ingin apa tidak? Mati dulu. Ya. Wa fi hadis yang keenam, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahumul faizun.
Aku membalas kalian semua ini dengan surga ini adalah karena balasan kalian sabar di dunia. Wa apa itu annahumul faizun, dan itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang sabar di dunia. Kita ini perlu sabar apa tidak? Perlu sabar. Orang taat kalau tidak sabar tidak akan jadi benar. Betul apa betul? Sholat perlu sabar apa tidak? Kalau tidak sabar kamu tidak akan istiqomah. Betul? Jamaah itu perlu kesabaran apa tidak? Perlu kesabaran. Kalau kamu tidak sabar, maka kamu malas balas betul. Thalabul ilmi ini perlu sabar apa tidak? Orang suruh belajar ilmu di saat-saat seperti ini, yang di luar orang main HP kanan kiri, main HP kanan kiri, main HP, main game kesana kemari, melepaskan hawa nafsunya, melampiaskan hawa nafsu. Kalian disuruh mondok. Ini adalah bukti wujud latihan kesabaran kita apa tidak? Makanya harus sabar. Betul? Harus sabar. Itulah orang-orang yang di surga itu dibalas karena kesabaran kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa fi sabi sabartum sababan la tahramuna abadan. Sirtum sababan. Yang ketujuh, kamu semua menjadi muda-muda lagi. La tahramuna, kamu tidak akan tua sama sekali di dalam surga. Ini apa itu? Janji orang yang masuk surga. Jadi orang di dalam surga itu adalah orangnya muda-muda lagi. Muda-muda yang bukan muda anak-anak bau kencur, bukan. Kalau kalian ini kan masih bau kencur, ya. Ya, muda-muda kalian ini masih bau kencur. Artinya masih kayak bayi. Bayi itu kan nanti kalau dioles dengan kencur, dengan berbagai macam itu. Nah, mudanya itu muda kurang lebih antara umur-umur dewasa, muda yang sudah dewasa, kurang lebih umur-umur 30 ya, 30, 35 itu pas semangatnya, muda, masih semangat, hebat. Bukan muda masih anak-anak, bukan tua. Kalau jadi hati-hati, yang tua-tua itu nanti di sana berubah semua. Kalau kamu mati masih muda, maka akan distandarkan nanti. Kalau sudah tua banget akan distandarkan lagi, umurnya kurang lebih antara 30 35, itu masih muda-muda. Dan seperti itu terus sampai selama-lamanya. Paham ya? Terus wafis samin sirtum aminin la takhafun abadan. Yang kedelapan, orang mau masuk surga itu dijanjikan adalah kamu selalu aman, merasa aman sentosa di dalam surga, tidak pernah merasa ketakutan sama sekali. Wa fitase wa rafiqukum al anbiya was-siddiqun was-syuhada was-sholihun. Teman-teman kalian adalah para nabi-nabi, siddiqin, syuhada, sholihun. Jadi teman-teman kalian di sana itu hebat-hebat, keren habis. Itu para nabi-nabi. Kamu bisa berjumpa dengan Nabi Adam, kamu bisa berjumpa dengan nabi-nabi yang lain, kamu bisa sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak, kamu punya tempat kamu, istana kamu luar biasa besar dengan membawai bidadari-bidadari yang sangat banyak. Nah, makanya kalau bisa itu punya istri itu kalau bisa masuk surga. Keistimewaan suami istri itu kalau bisa masuk surga bersama-sama, karena istri-istri kamu itu adalah bidadarimu di dalam surga, pemimpin para bidadari di dalam surga. Cari wanita yang solehah, karena wanita yang solehah itu adalah menjadi bidadarimu atau permaisurimu di dalam surga. Jadi bidadari-bidadari semua itu di bawah kepemimpinan para istri-istri kamu. Jadi istri kamu itu menjadi pemimpin para bidadari yang lebih cakep, yang lebih istimewa daripada bidadari. Paham? Jadi kalau bisa itu, kalau sudah waktunya nikah, tapi nikah yang harus cari yang solehah yang sudah punya, kira-kira sudah umurnya sudah pas. Paham? Nikah sama yang tidak pas, tidak cocok. Yang tidak solehah, ya tidak cocok. Begitu juga yang solehah. Ingin tidak kalian masuk surga?
Cari suami kamu yang soleh, jangan sololah lolo, sholatnya jarang-jarang, jarang subuh itu jangan dipilih, ya dok, paham? Pokoknya lihat yang subuh males-males jangan dipilih. Sering berdiri karena tidak sholat subuh, jamaah subuh, jangan usah dipilih. Paham apa paham? Wa fil asir kuntum fi jiwar rahman dil arsil karim al azim fadkhulul jannah fayaqul, kamu nanti akan berdampingan bersama fi jiwar rahman dil arsil karim al azim fayadkhulul jannah, maka kemudian kalian semuanya akan mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ani Ibnu Abbas an Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falau ajru mi'ati syahidin, barang siapa berpegang teguh atas sunnah-sunnahku seperti thalabul ilmi, belajar ilmu agama di tengah-tengah anak-anak sekarang yang tidak mau belajar ilmu agama, ini adalah memegang sunnahnya Nabi. Ketika orang-orang memperturutkan anak-anak, memperturutkan nafsunya, kita mau belajar ilmu agama sungguh-sungguh, maka sesungguhnya falahu ajru mi'ati syahidin, maka kamu mendapatkan pahala seperti pahala 100 orang mati syahid. Seperti orang 100 mati syahid. At-Tariqat Muhammad qala Muqatil, ketahuilah asratun minal hayat yadkhulunal jannah, ada 10 daripada binatang-binatang yang akan masuk surga. Ijul Ibrahim, yaitu pedete atau pedete Nabi Ibrahim. Wa kabsu Ismail, dan kambingnya Nabi Ismail. Yang Nabi Ismail itu pernah disembelih terus digantikan kebes, apa itu? Kambing. Wa naqatu Saleh, ontanya Nabi Saleh. Wa khudu Yunus, ikannya Nabi Yunus yang pernah makan Nabi Yunus, yang mengeluarkan Nabi Yunus itu. Wa baqaratu Musa, dan sapi Nabi Musa yang bisa bersuara itu ya. Nabi Musa yang wa himaru Uzair, himarnya Uzair. Wa namlatu Sulaiman, dan semutnya Nabi Sulaiman. Wa hudhud Bilqis, hudhud ini yang mulai Nabi Sulaiman yang bisa berbicara kepada Bilqis itu. Wa kalbu ashabil kahfi, dan anjingnya ashabul kahfi. Wa buraq Muhammad, dan buruknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum yasiruna ala suratil qabs, semua itu nanti di sana di akhirat akan dijadikan seperti berbentuk kambing. Semua berbentuk kambing. Ketahuilah, perhatikan di sini ada anjing. Anjing masuk surga. Perhatikan. Anjing masuk surga. Anjingnya siapa itu? Ashabul Kahfi. Ini anjing ini Ashabul Kahfi mau ngungsi, mencari tempat persembunyian. Anjing itu ikut terus. Itu digusak-gusak, pergi anjing. Kamu ganggu saja. Pergi, ikut lagi. Suruh pergi, dia pergi. Ngelamar ke sini. Kalau Ashabul Kahfi berjalan, ikut lagi. Sampai Ashabul Kahfi masuk ke gua, ini anjing ikut juga di dalam. Ashabul Kahfi kan di dalam. Ini anjing memposisikan saya di depan, dan di pintu masuknya gua itu anjing diam di situ. Pokoknya saya mau bersama orang-orang soleh. Perhatikan, saya mau bersama orang soleh, ya, bersama orang soleh. Bayangkan ini, ya. Maka kemudian mati selama 300 sekian tahun, dihidupkan lagi. Anjing itu masih ada di situ. Seolah-olah saya mau menjadi penjaganya orang-orang soleh yang menjaga akidah, menjaga kebenaran, yaitu Ashabul Kahfi ini yang lari daripada. Seolah-olah saya mempersiapkan untuk itu. Bayangkan ini. Jadi anjing itu yang mendekat dengan orang soleh, yang membela orang soleh, itu pun menjadi sebab dirinya masuk surga. Itu pun dirinya masuk surga. Paham apa paham? Apalagi kita manusia yang beriman, kalau kita mau berdekatan dengan orang soleh, kalau kita berdekatan dengan orang soleh, kita mau membantu orang soleh, kita membackup perjuangan orang soleh, maka tentu kita sangat memungkinkan kita bersama masuk surga bersama orang soleh. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
kita menjadi muridnya Syekhina Maimun Zubair, kalau kita terus Fatihah sama Kiai Maimun Zubair, kalau kita mengikuti aurat amalan-amalan Kiai Maimun Zubair, seneng ngaji, memperjuangkan ngaji, anak-anak kita juga seneng ngaji, belajar, zikir kita, ta'alluq kita, hubungan kecintaan kita kepada Kiai Maimun Zubair, Kiai Maimun Zubair masuk surga, kita juga insya Allah bersama Kiai Maimun Zubair masuk surga. Amin Allahumma. Mana lebih mulia kita sama anjing? Kita sama anjing lebih mulia mana? Anjing saja masuk surga, masa kita tidak masuk surga? Betul? Tapi betapa sangat hinanya manusia yang punya otak, yang punya pikiran, yang bisa membedakan hak dan batil, justru menjauhi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, justru menjauhi orang-orang soleh, justru tidak mendekat sama majelis-majelisnya orang soleh. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau begitu lebih pintar mana dia dengan anjing? Orang-orang seperti itu lebih pintar mana dengan anjing? Lebih pintar mana dia dengan anjing? Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga dengan ngaji kita ini Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada para pewaris-pewarisnya Rasulullah, para ulama, orang-orang soleh, sehingga kita semua semoga diselamatkan fid dini wad dunya akhirah, di dunia bersama orang soleh para ulama, di akhirat bersama orang soleh dan ulama. Amin Allahumma. Apa itu fahtazal asu? Ayo siapa yang bertugas? Ayo sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan mahallul qiyam. Ayo. Fahtazal arsu atau alamatama terserah. Alamatama atau fahtazal. Sudah.